Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Tertulis dalam kitab 1 Timotius 6 ayat 18, kata kunci renungan pada malam ini adalah mengatasi ketamakan, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan ayat 19. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini, dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat Dia dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginyalah hormat dan kuasa yang kekal. Amin.
Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Tertulis di dalam kitab 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan ayat 19. Topik dari ayat emas renungan kita adalah obat terbaik untuk ketamakan adalah kemurahan hati. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, tamak. Sifat ini telah menjatuhkan para eksekutif berpenghasilan tinggi, menghancurkan perusahaan raksasa, dan membuat ribuan karyawan kehilangan pekerjaan serta dana pensiun mereka. Seorang kolumnis menulis bahwa ketamakan suatu perusahaan yang tak terkendali merupakan ancaman yang lebih besar daripada terorisme. Ketamakan berbisik di telinga kita bahwa kita akan lebih bahagia jika mempunyai lebih banyak uang, benda, dan lebih berkuasa. Ketamakan menciptakan ketidakpuasan dan keinginan yang semakin besar untuk melakukan segala cara demi memperoleh posisi dan kekayaan. Namun, Alkitab memerintahkan kita untuk percaya kepada Allah, bukan pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa cara mengatasi ketamakan adalah dengan menjauhinya dan mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan, dan orang-orang kaya di dunia ini, yang memiliki kekayaan lebih dari yang dibutuhkan, harus kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Rasa cukup dan kemurahan hati berlawanan dengan ketamakan. Ketika kita belajar bersyukur kepada Allah atas apa yang kita miliki dan rela berbagi dengan orang lain, kita menghentikan usaha mengisi kekosongan rohani di dalam hati dengan harta benda, dan ketika kita mengasihi Yesus lebih daripada uang dan harta, kita mendapati bahwa Dialah harta terbesar dalam hidup kita. Kita menemukan bahwa pengenalan akan Dia adalah sumber kepuasan sejati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Akan tetapi, jika kamu menganggap bahwa tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang disembah nenek moyangmu di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang kamu diami negerinya. Akan tetapi, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Sebuah kisah klasik tentang tantangan memiliki pendirian yang teguh dari cerita seorang peternak ayam yang ingin juga menjadi penjual telur ayam di pasar tradisional. Saat ia membawa telur ayam di pasar untuk dijual dan menemukan sebuah tempat yang dirasa cocok untuk menjual, setelah menata keranjang telurnya, maka ia meletakkan sebuah tulisan penunjuk, "Di sini jual telur ayam segar," menggunakan sebuah kapur tulis pada sebuah papan tulis kecil. Lewatlah seorang melintasi penjual tersebut, dan saat melihat tulisan tersebut, ia berkata,
Pasti telur yang Anda jual bukan telur yang baik sehingga Anda coba menipu dengan menulis kata segar di sana. Maka si penjual pun menghapus kata segar sehingga tertinggal tulisan, di sini jual telur ayam. Orang kedua lewat dan berkata, "Kami sudah tahu posisi Anda di sini, di pasar, dan bukan di sana." Maka si penjual menghapus kata di sini dan tersisa kalimat, jual telur ayam. Bersukacita dalam kasih Allah. Lewatlah seorang ibu yang kemudian berkata, "Semua sudah tahu kalau di pasar pasti Anda menjual." Maka si penjual menghapus kata jual dan tersisa kalimat telur ayam. Kemudian lewatlah seorang nenek yang kemudian berkomentar juga, "Semua orang tahu kalau jenis itu pasti telur ayam bukan telur bebek." Maka kembali sang penjual menghapus kata ayam, sehingga tersisa kata terakhir, telur. Terakhirlah seorang anak kecil yang merasa lucu melihat tulisan tersebut dan berkata, "Aku tahu itu telur bukan kentang." Maka kata terakhir pun juga terhapus. Apa yang kita rasakan berkaitan dengan refleksi cerita di atas. Berapa banyak kita seringkali merasa tidak punya pendirian, atau pendirian kita ditentukan oleh kata orang lain. Firman Tuhan hari ini menggambarkan bahwa Yosua memutuskan menetapkan pendiriannya berdasarkan keyakinannya kepada Allah bukan karena kekuatan mentalnya, melainkan karena melihat berbagai karya Allah dalam hidup dan kepemimpinannya. Yosua bahkan memberi pilihan bebas kepada bangsa Israel untuk memilih jalan iman mereka. Tetapi Yosua dan seluruh keluarganya memutuskan untuk mengasihi Allah. Artinya pendiriannya tidak dipengaruhi oleh suara mayoritas. Bagaimana dengan kita? Siapkah kita tetap dengan pendirian kita untuk percaya dan berpegang hanya kepada Yesus Kristus Tuhan? Orang di sekitar, bahkan mungkin orang terdekat kita, atau rekan kerja, calon pasangan hidup kita menawarkan iman atau kebenaran yang lain. Bertahankah pendirian kita? Apa pendapat Anda tentang orang yang pelin-pelan? Sudahkah Anda memantapkan pendirian bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda dan keluarga Anda? Apa yang akan Anda lakukan? Seorang warga kerajaan akan memiliki pendirian yang kuat terhadap iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Kedewasaan dan kekuatan seseorang ditunjukkan melalui kekuatan pendiriannya akan kebenaran. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius 6 ayat 18. Kemurahan hati adalah hal yang luar biasa, tidak hanya bagi mereka yang menerima, tetapi juga bagi mereka yang memberi. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Mari subscribe saudara rohani, gratis, dan bagikan renungan ini. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani,
Demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.